Siapakah orang Kristen? Alkitab menyatakan bahwa orang Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Bagaimana orang bisa menjadi pengikut Yesus Kristus? Saya dan saudara dapat menjadi pengikut Yesus Kristus bukan atas pilihan saya, bukan karena orang tua saya, atau karena saya ada di dalam komunitas Kristen. Saya menjadi pengikut Yesus Kristus karena ditetapkan Allah. Dalam hidup saya dipanggilnya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Tentunya bukan karena keinginan saya, bukan karena saya mengusulkan diri, tetapi dalam kasih dan anugerahnya, Allah menggerakkan hati saya, memberikan iman untuk percaya, menerima Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus. Jadi orang Kristen itu berbeda dengan agama dan kepercayaan lain yang berakar dari keinginan manusia atau komunitas di mana dia berada. Bisa saja seseorang beragama Kristen, memiliki identitas sebagai orang Kristen, identitas lahiriah. Tetapi benarkah ia pengikut Yesus Kristus? Apa yang dimaksud dengan pengikut Yesus Kristus? Apakah mengikuti semua yang Yesus lakukan? Seperti disunat pada usia 8 hari, kemudian baru umur 30, melayani dan rela menderita? Tidaklah demikian. Karena bukan pengikutan yang seperti itu yang dimaksud sebagai pengikut Yesus Kristus. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya, rasul-rasulnya, para misionari, hamba-hamba Tuhan. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya. Ada yang mengira bahwa orang Kristen itu sama dengan Nasrani. Tentu pernyataan itu salah total. Karena Nasrani adalah sebuah sekte dari Nazaret. Sekte orang-orang Nazaret. Bisa jadi mereka adalah orang Yahudi, orang Israel, yang mengakui Yesus sebagai rabi, sebagai nabi. Juga ada yang mengaitkan Nasrani berkaitan dengan asal-usul kehidupan Yesus dari Nazaret. Tentu itu bukan kekristenan. Jadi saudara, kalau kita ingin mengerti tentang keberadaan Yesus Kristus, baca dan pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara utuh dan menyeluruh. Pengikutan kita kepada Yesus Kristus bukan serta-merta karena keinginan dan kemauan kita. Itulah sebabnya tidak semua yang ada ditentukannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan dari semua yang ada, dibentuk, diperlengkapinya dengan hikmat dari Roh-Nya untuk benar-benar menyembah, memuliakan, meninggikan Bapa, dirinya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, akhir-akhir ini kita bisa mendengar dan menyaksikan ada yang mengatakan mengikuti Yesus itu mudah sekali. Hanya dibaptis, hanya ikut perjamuan kudus, hanya mendaftarkan diri. Tidaklah demikian. Mengikuti Yesus itu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan sepanjang hidupnya. Kalau kita mengikuti sakramen di dalam Alkitab, maka baptisan kudus itu hanya satu kali untuk selamanya. Tidak berkali-kali. Adalah sesat dan menyesatkan kalau baptisan kudus itu berkali-kali berulang-ulang. Yang berkali-kali dan berulang-ulang itu perjamuan kudus untuk mengingat pribadi dan karya penebusan Kristus. Ini yang perlu diketahui oleh banyak orang. Apa rujukannya daripada semua pengakuan iman orang Kristen? Alkitab. Orang Kristen tidak mengikuti rujukan dari kitab-kitab yang bukan dari Alkitab. Jumlahnya dalam terjemahan yang orang Kristen terima di sepanjang abad ada 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah berarti orang Kristen eksklusif di dalam imannya? Iya, eksklusif di dalam imannya. Kalau begitu, orang Kristen menghindari hidup di bumi ini? Jawabannya tidak. Dalam pergaulan kehidupan manusia, dalam kemanusiaan itu sendiri,
orang Kristen memiliki iman yang inklusif, berbaur sebagai terang dan garam, menyatakan kebenaran dan kasih yang tentunya datangnya dari Allah. Karena memang dunia dan bumi dan segala isinya ini miliknya Allah Bapa. Melalui Kristus kita mengenal Allah Bapa, dan melalui Kristus kita mengerti siapa Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus kita mengalami pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada yang menyangka bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, yang dianugerahkan Allah Bapa untuk semua orang. Pengajaran liberal, universalisme, dan pengajaran-pengajaran antroposentris berkeliaran di berbagai tempat, termasuk di media sosial. Saya mau menegaskan bahwa keselamatan itu anugerah dari Tuhan, hanya untuk orang pilihan. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan Tuhan, tidak semua orang menerima keselamatan. Dan memang di dalam Alkitab terang benderang dikatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah yang inkarnasi hadir di bumi ini, menjalani kehidupan, melayani Tuhan, melayani Bapaknya, melayani sesama, melayani ciptaannya di dalam kasih dan kebenaran, fokus memberitakan, mengajarkan, memproklamasikan, menghidupi hal-hal kerajaan surga, dan memang dia adalah raja di atas segala raja, mengabarkan kabar baik dan mengerjakan kebaikan, mengabarkan kebenaran dan mengerjakan kebenaran, menyatakan realitas kehidupan ini. Jadi sesungguhnya kita bisa melihat dan menyaksikan dari pembacaan firman Tuhan bahwa semua yang diciptakan hanya sebagian yang ditebus, yang telah ditentukan sebagai umatnya. Jadi keselamatan itu efektif bagi banyak orang yang telah ditentukannya. Bukan semua orang dari segala bangsa, tiap-tiap orang itu diselamatkan. Tidak demikian. Dari antara segala bangsa, segala bahasa, segala kelompok, ada orang-orang yang telah ditentukan Tuhan beroleh keselamatan. Jadi kalau saudara memperhatikan bagaimana karya penebusan Yesus Kristus melalui firman yang kita baca dan renungkan, maka kita mengetahui bahwa kita diselamatkan berdasarkan anugerah yang ditentukan Tuhan dari kekekalan. Jadi salah total kalau ada yang mengatakan di luar Kristus masih ada keselamatan. Di luar pengertian yang sejati dari Alkitab masih ada keselamatan. Jelas Yesus satu-satunya dan hanya Dia, Tuhan Juru Selamat, Penebus. Tidak ada yang lain. Tidak ada keselamatan yang diberikan dunia yang dinyatakan oleh orang-orang dunia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Entah apapun perbuatan baik saudara. Entah saudara itu orang yang beragama, bertobat, tanda kutip, melakukan ini dan itu dengan kebaikan. Tetapi kalau saudara di dalam dosa, bukan di dalam Kristus, maka saudara tidak diselamatkan. Sepertinya arogan, bukan? Tidak. Itulah pernyataan Tuhan yang sesungguhnya. Terang adalah terang. Tidak mungkin dipadu serasikan dengan gelap. Karena gelap adalah gelap. Tidak bisa disebut terang. Hal ini penting untuk terus diproklamasikan, dijelaskan, diajarkan oleh gereja, oleh orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad. Sama terangnya dengan kita mengatakan bahwa laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Sama terangnya kita mengatakan semua yang ada ini ciptaan Allah, hanya Allah lah pencipta satu-satunya. Demikian juga terang benderang mengatakan Alkitab menjelaskan kepada tiap-tiap orang yang membacanya, tiap-tiap orang yang diberikan karunia mengertinya, bahwa hanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Penebus, yang membawa orang pilihan dan memberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Dengan demikian, kita mengerti siapakah orang Kristen. Dengan pengakuan iman akan adanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan pengakuan iman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dengan pengakuan iman bahwa keselamatan itu anugerah dan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dengan pengakuan bahwa sakramen yang dinyatakan Tuhan itu baptisan satu kali dan perjamuan kudus bisa dilakukan setiap kali. Komunitas gereja, komunitas orang percaya mengingat
pribadi dan karya Kristus sepanjang zaman segala abad. Dengan satu pengakuan iman bahwa orang Kristen adalah terang dan garam yang melaksanakan mandat budayanya di dalam segala aspek kehidupan. Orang Kristen memiliki pengharapan dan pengharapan yang pasti bahwa nantinya ia akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru, menjalankan kehidupan yang baik, yang benar, yang suci. Pengakuan-pengakuan iman yang sudah dinyatakan dan dirumuskan di dalam sejarah gereja, baik pengakuan iman Nisea, Kalkedon, Konstantin, dan pengakuan iman rasuli, menunjukkan bahwa kekristenan itu tidak akan pernah sama dengan pengajaran dunia ini. Kekristenan tidak akan pernah disamakan posisinya dengan agama manapun. Kekristenan bukan satu di antara begitu banyak agama dan kepercayaan, tapi satu-satunya pernyataan kasih Allah untuk saudara dan saya yang telah dianugerahkan keselamatan. Mari saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau saudara adalah orang Kristen, bersyukurlah dan teruskanlah memproklamasikan keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.